Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih karunia, penyelamat kami, pemberi hidup kekal. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di pagi ini. Kami bangun kembali dengan kekuatan baru, karena kebaikan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu yang dulunya pernah mengalami kejayaan dalam usahanya, merasa putus asa dengan kondisi ekonominya yang berbeda dibandingkan masa lalu. Di masa lalu dia jaya, dan itu membuatnya kehilangan semangat. Satu hal yang ia lupa adalah bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan merupakan tanda bahwa masih ada harapan. Selama kita masih hidup, saudara, selama nafas masih ada, itu tanda bahwa masih ada harapan buat kita, yaitu harapan untuk mendapatkan berkat Tuhan, harapan untuk dapat hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya, harapan untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan, dan harapan untuk berproses terus menjadi sempurna. Di sini saudara, kitab Pengkhotbah 9 ayat 4 berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Anjing dengan singa diperbandingkan di sini. Kalau anjing melawan singa, singa pasti menang, karena kekuatan singa lebih besar. Dalam konteks masa itu, singa dipandang sebagai binatang yang rupawan, yang hebat, yang luar biasa. Sedangkan anjing adalah binatang yang hina, yang rendah, yang tidak terpandang. Tapi di sini saudara, kedua binatang ini diperbandingkan. Yang kelihatannya hina dengan yang mulia, yang kelihatannya kecil dengan yang besar, yang kelihatannya lemah dengan yang kuat. Apa yang dimaksud dari perbandingan ini, saudara? Intinya bukan pada kekuatan, kebesaran atau kemuliaan. Tapi kalau kita masih hidup, sekalipun kita dipandang rendah, sekalipun kita lemah, sekalipun kita kecil, sekalipun kita dipandang tidak berharga, tapi kalau kita masih bernafas, maka itu berarti ada harapan buat saudara dan saya. Usaha saudara mungkin kecil, pekerjaanmu mungkin kelihatannya remeh, tapi selama itu masih berlangsung, masih ada harapan buat saudara. Pelayanan kita mungkin kelihatannya kecil, tidak terpandang, tidak terkenal, tapi selama itu masih berlangsung, maka masih ada harapan. Terlalu sering kita mematikan harapan karena kita punya persepsi sendiri terhadap kualitas, kebesaran, dan kemuliaan dari sesuatu yang kita jalani. Kita ingin pelayanan besar, kita ingin usaha yang besar, kita ingin punya ide yang besar, tapi lupa bahwa kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan buat kita. Ide dan visi yang besar, kalau tidak bisa dipraktekkan, tidak ada gunanya. Lebih baik ide yang kelihatannya kecil, tapi bisa dijalankan. Pelayanan yang kelihatannya besar, kalau sulit untuk dijalani dan sulit untuk dipraktekkan, maka lebih baik pelayanan kecil yang bisa justru lebih menjangkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu tandanya masih ada kesempatan
dan ada harapan buat kita. Harapan dan kesempatan untuk menjalani hidup dalam anugerah, dalam berkat Tuhan, dalam panggilannya, dalam visi Tuhan bagi kita, dan dalam kebenaran serta ketaatan kepada firman Tuhan. Mari gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan menjalani rencana Tuhan yang baik dan sempurna atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk kembali kuat, bersemangat dalam menjalani hidup. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan menandakan bahwa ada harapan bagi setiap kami. Tolong kami supaya kami tidak berhenti di putus asa, tapi kami selalu bangkit, bersemangat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, pimpin sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.